Aku make up di jalan sambil di pasar, aku make up di KRL sambil megang HP sambil make up. Itu kan emang Luar aku kondangan biasa. langsung bikin make up di KRL Kak, di LRT. Oh Itu gitu. sama, aku pegang tangan satu, nih HP, terus aku pegangan kereta, nih HP, terus aku make up tangan satu lagi. As a acne factor dulu ya. Itu gimana perjalanannya kamu gara-gara sering skincarean and then apa yang akhirnya Oke. ngebuat acne kamu nggak tumbuh lagi? Oh ini butek ini jadi makin gelap, makin hitam, makin maghrib gitu kan kayak Nah, ya udah pakai aja gitu kan. Ibunya sakit, orang ibunya gendut, satu keluarga gendut, hitam, panjang gitu. Udah bau-bau orang tua. Tapi di DM iya. pribadi. Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Alaidrus. Dan di episode kali ini aku bersama dengan Dinvia. Halo, Hai. Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Kamu emang panggilannya Dinda. Dinda? Betul. Dinda Lutfia tapi Dinda Lutfia tapi disingkat. Dinvia. Oh, Dinvia. Buat membedakan dari Dinda-Dinda yang lain. Jadi Dinvia. Iya, karena banyak banget temen aku namanya Dinda gitu. Jadi kayak untuk membedakan Dinvia. Betul. Dinvia anyway, aku tuh suka lihat konten kamu yang nyentrik banget. Yang pakaian itu aneh-aneh. Iya. Yang either kayak bikin orang ada yang seneng, ada yang greget malah justru Iya. ngoceh-ngoceh ya. Itu sebenarnya ide dari mana sih? Kalau ide sebenarnya karena aku suka warna-warni Kak. Dari Oke. kecil tuh Ha. sama orang tua aku udah dikasih yang berwarna gitu. Mm-mm. Terus memang pas dewasa tuh nggak berani mau pakai yang warna-warni, takut dikomentarin orang lain. Tapi semenjak di awal 2025 Ya. aku mutusin aku pakai apapun yang aku mau gitu. Jadi Iya. aku cari di Pinterest, aku suka ini, aku suka itu, aku suka idol K-pop. Jadi aku suka mix and match aja dan yang warnanya emang gonjreng-gonjreng gitu. Karena gonjreng-gonjreng ya. Karena hidup ini butuh sesuatu yang colorful ya. Betul, yang berwarna. Yang berwarna. Oke. Itu dari kapan kamu memulai kontenmu dengan pakaian nyentrik? Kalau sebenarnya konten yang warna gonjreng itu aku dari 2025. Oh, baru ya. Baru, tapi memang personal branding aku kan emang pejuang jerawat ya Kak. Tapi aku mikir cuma sekedar pejuang jerawat, tapi aku mau sesuatu yang ada dalam diri aku keluarkan juga. Jadi aku suka yang warna-warni, aku masukin aja di konten aku sehari-hari dan karena aku suka ya aku enjoy menjalaninya gitu. Oke. Oh, kamu dulunya pejuang jerawat. Betul. Berapa lama kamu berjuang? Kayaknya sekarang udah Udah alhamdulillah mendingan better banget, ha? Betul. Cuma memang masih on off lah ya Kak jerawatnya. Iya. Cuma memang dari 2015-an lah itu udah sering jerawatan. Terus karena kan memang aku coba skincare ini itu belum tentu cocok. Ya udah akhirnya aku coba-coba yang lain dan ya udah untuk meluapkan aku insecure aku terhadap jerawat, ya udah aku pakai warna-warni di outfit aku sehari-hari gitu. Tapi untuk meluapkan. ke mall gitu begini. Betul. Cuma ada satu yang masih aku jarang itu di kantor. Karena aku kan kerja kantoran Kerja juga. kantoran. Ya, jadi aku menyesuaikan di kantor juga. Kerja kantoran di mana nih? Nggak ngantor nih hari ini. Lagi off nih, Oh, lagi off. weekend. Oh, lagi off kantor Iya, di? betul. Di Jakarta Barat. Oh, Betul. oke. Jadi kamu nyambi konten tetap kerja kantoran. Betul, Tapi Senin ke sampai kantor Jumat. nggak gonjreng. Kalau ada acara di luar kantor, aku suka ada acara di luar kantor, aku keluarin semua. Keluarin semua. Oh, kamu termasuk pecinta K-pop. Betul. Apa K-pop favorit kamu? BTS sama Blackpink. Blackpink. Iya, ya jadi sih, aku Ki. suka menyesuaikan aja yang hijab friendly, aku masukin, aku mix and match aja. Sefanatik apa kamu sama mereka? Gak fanatik banget, Oke. cuma aku bisa ambil apa yang positif dari mereka yang aku Yeah. bisa terapkan di aku, dari outfitnya, dari semua tentang mereka yang menurut aku oh ini bisa aku ambil nih, aku ambil aja. Terutama emang outfitnya aku lebih ke arah Korea sama Jepang, jadi aku suka mix and match aja. Banyak hal sih Kak apa yang bisa kita sukai gitu, cuma memang aku lebih dominannya di outfit mereka. Di outfit mereka tuh tetap trendy, tapi kita bisa sebagai yang pemakai hijab kita bisa menerapkan itu, dan emang warnanya kan gonjreng warna-warni, gak yang cuma hitam putih gitu, dan aku menerapkan itu. Terutama juga yang di Jepang-Jepang yang memang agak nyentrik, aku juga suka mengikuti. Gitu. Oh, gitu.
Kamu suka ngikutin world tour-nya mereka gitu nggak? Enggak. Oh enggak ya? Enggak yang semanatik itu. Iya, Jadi karena ada aku beberapa. kira kan sampai fanatik, karena kadang sometimes gitu aku ngeliat harga tiketnya tuh wah Wow. gila mahal banget Betul. gitu. Semahal itu tapi tetap nge-war. Betul. Iya kan? Ada kepuasan tersendiri, Kak. Iya Kalau sih. nonton kayak gitu. Gitu ya. Betul. Tapi aku sebenarnya pecinta nonton konser juga. Cuman nggak yang kayak harus sampai ketemu sama Iya. mega bintangnya gitu ya kan, karena Tiap konser ikut tiap gitu. konser iya maksudnya ya enjoy the music aja gitu ya. Blackpink aku juga nonton kok. Iya. Tapi nggak yang bangun subuh buat Nge-war. ngerti gak sih buat standby nge-war gitu. Kalau dapat syukur ya Nggak dapet, udah, ya udah. enggak ya nonton YouTube-nya aja. Aku juga gitu sih. Iya iya, oke. Oh berarti paling ngefans Blackpink and BTS. Betul. Ada biasnya nggak? Kalau di BTS aku Taehyung sama Jungkook. Oke. Aku suka mix and match juga. Nah, kalau yang Blackpink karena perempuan, wanita, jadi aku suka mix and match aja gitu. Tapi emang suka nggak bisa diterima sama orang lain gitu Kak. Misalkan kalau misalkan kurus kayak Blackpink, personal Blackpink itu cakep tapi kok dia yang pakai jelek ya, atau kok dipakai ke yang pakai hijab nggak cocok ya. Dia kulitnya hitam gitu sama mateng, pakai yang kayak gitu nggak cocok ya. Ya kadang suka Ada komen gitu. terimaan dari orang-orang gitu. Cuma kan akunya enjoy, Iya aku sih. tidak merugikan orang lain, Iya jadi sih. ya udah aku melakukan apa yang aku mau gitu. Iya sih, namanya orang berkarya ya. Maksudnya kok ada yang komentar apalagi ya sampai nyerang fisik itu Oh, menurutku itu. kayak Sedih. sedih kan. Sedih, betul. Terus kita balik lagi as a acne factor dulu ya. Itu gimana perjalanannya kamu gara-gara sering skincarean, and then apa yang akhirnya Oke. ngebuat acne kamu nggak tumbuh lagi? Awalnya aku tuh nggak jerawatan Kak, Ya. cuma memang mungkin poin utama jerawat itu kan pola hidup ya Kak. Ya lifestyle. Makan, tidur begadang, terus pemakaian skincare. Nah itu Gonta-ganti memang gitu ya, betul. Aku pas parah itu ya memang karena aku dapat kerjaan untuk memakai beberapa produk skincare gitu kan. Jadi ya memang on off terus jerawatnya. Cuma sampai di titik kemarin terparah aku mulai ngonten pakai baju gonjreng gini sama make up itu pas aku lagi sering make up di jalan. Aku make up di jalan sambil di pasar, aku make up di KRL sambil megang HP sambil make up. Itu kan emang aku tahu resikonya gitu ya Kak. Akan ada debu, polusi gitu. Cuma kan ya aku suka Iya, dan iya. aku melihat Demi konten lah. Demi konten. Tapi selain kalau dibilang demi konten enggak juga sih Kak. Aku suka sesuatu yang menantang, Iya, iya. sesuatu yang baru, dan aku juga melihat dari referensi di Iya, Cina. iya, iya. Itu kan di Cina juga udah banyak. Jadi ATM aku- lah ya, betul. amati tiru modifikasi. Betul. Jadi aku mengikuti aja gitu. Siapa tahu memang ini jalan aku di situ. Betul. Nah, dari situ lah mulai jerawat aku lebih parah. Gara-gara make up di jalan. Paling parah makeup di dalam pasar, itu aku sambil di pasar sambil makeup pakai tangan satu, sama biasanya di KRL, LRT, busway itu aku sering banget Itu makeup kamu gitu. menjawab tantangan netizen ya? Betul. Ya kan? Betul, Make up di betul, pasar Kak, make up di Iya. KRL Kak, gitu kan. Betul. Make up sambil bangi jumping Kak, gitu kan. Bisa tuh Kak. Buset dah. Terbang semua tuh orang make upnya. Suka ditantang ya udah kita terima aja Iya, gitu kan. gua nggak bisa ditantang kan orangnya. Gara-gara itu tambah muncul Makin jerawat. parah, Oke. makin parah. Aku tahu sih paling komennya, ya kan dibilang jangan makeup di jalan gini. Cuma kan ya pengen sesuatu yang beda gitu ya Kak. Cuma dari situlah alhamdulillah dilirik gitu, Kak aku mau bantu sembuhin jerawat gitu kan. Siapa Ada tuh? klinik-klinik Oh, kecantikan yang bisa kecantikan. bantu, atau dokter-dokter yang memang bisa Oh, bantu. bukan di situ- DRL, bukan. bukan. Oke, siap. Jadi apapun itu, aku lihat dulu background kliniknya gimana, kira-kira aku gimana nih kalau sama klinik ini. Alhamdulillah ternyata emang sebelum dari aku bikin konten makeup di jalan gitu, itu memang aku udah sering Kak dapat treatment kecantikan gitu kan. Cuma makin kesini, oh alhamdulillah jalannya ada nih. Ya udah, aku membuktikan aku tetap bisa makeup di jalan. Aku pakai outfit gonjreng walaupun aku tan skin gitu kan. Tetap apapun yang aku mau aku bisa lakukan, ya udah gitu. Aku bisa menunjukkan aku alhamdulillah bisa jadi lebih baik gitu Iya. kan ya. Jerawat juga udah mendingan. Iya sih, bahkan aku nggak nyangka kalau kamu dulu se-acne fighter itu, karena sekarang kulitnya udah fine banget. Alhamdulillah. Jadi gara-gara kamu disupport sama si klinik Betul, kecantikannya itu. Betul. Tapi emang juga ganti pola hidup sih Kak, dirubah. Kayak apa Begadangnya tuh? dikurangin. Apanya? Begadang. Begadang. Aku suka nonton maraton atau anime itu sampai pagi. Oh, pecinta anime. Iya. Terus Apa?
ini ya? Banyak. Banyak. Jadi nonton drakor juga 16 episode maraton. Jadi begadang gitu aku kurang-kurangin gitu. Dan aku nggak suka makan buah sayur juga kan. Ya udah dicoba aja terus gitu. Baru alhamdulillah selain itu pola hidup juga merubah gitu ya. Oh, Skincare-nya oke. juga nggak yang terlalu banyak gitu Iya, pakainya. iya. Iya, maraton ini sih, movie maraton tuh emang kayak candu banget. Cuman kalau aku udah nggak kuat, aku ngantuk kadang kalau udah misalnya dia udah 10 episode, paling 2 episode udah. Harus sampai habis Kak biasanya gitu Kak. Iya, aku kadang heran sama orang kayak gitu, kuat melawan ngantuk demi nonton gitu ya. Paling besoknya ngantuk Kak di kerjaan. Wah, aduh nggak Gitu. enak banget itu cuy. Oh gitu, jadi berapa lama itu akhirnya sampai jerawat kamu tuh hilang? Kalau untuk dari yang aku paling parah tuh kemarin makeup di jalan, Ya. itu sebulan 2 bulan itu udah mendingan banget, udah mendingan Oh, cuma karena cuma sebulan 2 bulan ya? 2 bulan karena menurut aku ketika dapat tindakan yang tepat, memakai produk skincare yang tepat dan aku merubah satu Kak mindset Kak. Mindset Pola ya. pikir aku, kalau pola pikir aku aut-autan gitu atau aku Stres. banyak pikiran stres itu karena aku ada asam lambung juga, itu bisa ke muka, bisa ke asam lambung, bisa ke kesehatan. Aku Iya. poinnya aku melakukan apapun yang aku mau, aku nggak merugikan siapapun, ya udah gitu. Iya sih. Sehat, alhamdulillah Ya, gitu. alhamdulillah. Pokoknya nggak usah mikir komen netizen. Iya betul. Tapi kadang pedes Kak komennya Kak. Emang apa yang paling pedes? Yang kalau misalkan tuh konten sosial media aku kan ada Instagram, TikTok sama YouTube. Ya. Cuma memang besar di Instagram sama di TikTok. Di Instagram itu nggak separah di TikTok Kak. Oh, Di Instagram gitu ya. itu masih ada yang Behave positif. lah ya. Betul. Masih ada behave. yang positif, masih ada yang negatif. Tapi kalau udah di TikTok komennya tuh bawa fisik, terus padahal kita kok bikin konten, Iya, tapi iya, iya. ih kok bau mulutnya sampai kecium ya dari layar. Aku sampai bingung, kok bisa gitu kan? Iya, iya, Kan iya. komen-komen kayak gitu, yang tapi aku nggak sedih sih, nggak sedih, cuma bikin ketawa aja gitu kan. Kok bisa sih dapat pikiran kayak gitu? Cuma Iya, yang iya, paling iya. parah kalau di DM di Instagram sama di TikTok. Dia DM pribadi panjang lebar gitu. Pantesan ya mamanya pantesan ya ibunya sakit, orang ibunya gendut atau keluarga gendut, hitam panjang gitu. Udah bawa-bawa orang tua. Tapi di DM pribadi gitu. Rajin banget kan ngetiknya. Iya, maksud Tuh. aku tuh kadang aku tuh gak pernah seumur hidup ibaratnya gitu ya komen negatif, apalagi sampai ngehujat fisik itu Iya. gak pernah. Kayak kadang aku tuh mikir apa ya yang ada dalam pikiran dia gitu sampai nulis kayak gitu ya. Biasanya sih aku mikirnya tuh kayak mungkin ada iri dengki, aku merasanya gitu, kok dia bisa explore diri dia ya, sedangkan gua enggak. Aku mikirnya orang-orang yang komen kayak gitu bisa, Iya sih. atau mereka tidak bisa menerima apa yang tidak biasa dari mereka. Misalkan iya sih. mereka melihat aku yang gonjreng atau aku yang oh dia kok bisa makeup di jalan ya, kok dia bisa Bener memakai sih. apapun itu yang dia mau, melakukan apa yang dia mau, kok gue nggak bisa ya. Jadi meluapkannya melalui kata-kata. Setuju sindiran sih, karena gitu. dia nggak punya keberanian. Betul, aku mikirnya Ya kan? gitu sih. Heeh, jadi akhirnya ya udah dia gabut aja di rumah. Kalau kita kan Betul. setiap hari nih mikir nih, kayak kamu pasti besok aja mikir, aduh konten apa lagi ya yang mau aku buat, udah Betul. abis di situ, Iya, ya kan? betul. Sedangkan orang-orang yang komen negatif tuh mereka nggak punya waktu untuk. Kamu ngerasa nggak sih sebenarnya eksekusi itu lebih gampang daripada cari ide? Betul, kalau udah dijalanin, udah dieksekusi, Itu gampang. Betul. Cari ide itu yang susah, dan itu kadang yang kayak ngebuat kita tuh kehabisan waktu kayak Betul. aduh apalagi Betul. ya kan, mana sempet kita buat mikir komen negatif orang. biarin Iya kan? aja sih orang mau komen apa gitu kan. Cuma ya itu kan jadi apa ya, aku takutnya kalau itu menjadi bumerang buat aku kadang. Benar. Makanya aku bisa menjawab komen-komen yang sekiranya oh ini bisa nih aku jawab, tapi kalau nggak bisa jawab aku lebih baik aku diem gitu kan. Benar. Dan aku buktikan dalam tindakan aku, eksekusi aku. Kayak misalkan aku dibilang ih makeup di jalan nggak takut jerawatan, aku dalam sebulan bisa langsung sembuh. Iya, Gitu. iya. Aku buktiin aja, Iya, bener nggak sih. terlalu banyak balas komen, takutnya jadi bumerang aja sih. Tapi sebenarnya kalau dari diri kamu sendiri gitu, penampilan yang gonjreng atau yang simple yang lebih buat kamu nyaman? Yang gonjreng. Yang gonjreng. Karena tapi aku mikir Kak, ada banyak komen yang memberikan saran, Kak coba tes warna deh Kak, color Oh, I know, analysis yang kan itu, gitu. Aku udah pernah coba dan aku memang tahu dari dulu, aku udah sering tahu nih apa warna-warna yang masuk di aku. Cuma aku mau mematahkan stigma orang kalau pakai warna ini kamu nggak cocok.
jelek, aku nggak mau gitu. Iya sih. Aku misalkan aku nggak cocok pakai warna kuning sama pink itu bikin aku kusam butek. Iya. Tapi aku mau pakai ya aku mix and match aja gitu, nggak mau oh ini butek, ini jadi makin gelap, makin hitam, makin maghrib gitu kan, kayak ya udah pakai aja gitu kan, toh mereka pada nggak bisa make gitu, ya udah Atau mereka pada nggak berani make. Betul. Ya sih, karena sebenarnya pede aja sebenarnya, emang Betul. bukan butek ya. Lu kalau lihat yang cewek-cewek tan gitu, justru dia semakin pakai warna putih, Iya. kuning, hijau neon untuk menunjukkan warna Makin tannya dia kelihatan. kan. Betul. Menurutku standar dan stigma masyarakat di sini Iya. aja yang kayak mereka terlalu pokoknya Standar kecantikannya tuh cantikannya di di kotak-kotakan. Betul. Padahal sebenarnya tuh kalau dipikir ya, Indonesia itu justru yang kulit warna aslinya itu ibaratnya tuh Fitzpatricknya tuh 2-4. Jadi tuh bukan yang putih banget, gitu. iya, betul. Iya kan? Jadi kalau misalnya termindset bahwa kecantikan itu adalah seperti warga Korea gitu ya, itu justru malah akhirnya gak sesuai Iya, sama betul. masyarakat di sini yang punya Nggak kulit relate. gak relate. Betul. Apalagi dari Indonesia yang ke timur, semakin ke timur kan Betul. kulitnya banyak kan Makin gelap. betul. Terus lu mau bilang apa kalau kulit kayak rumah dari lahir begitu, dan itu masyarakat Indonesia emang standar kecantikannya. Iya betul. Indonesia sawo mateng, cantik-cantik cuy. Tapi suka pokoknya cantik itu putih, tinggi gitu, Iya, kurus, kurus tinggi langsing. Ketika Ya kan? benar-benar. Bihun ya tuh. Putih, kurus, tinggi, langsing, nah tuh. Betul. Iya, itu satu ya. Yang kedua juga ya, berat badan itu sebenarnya yang penting ideal. Betul. Ya kan? Kita nggak kurus juga nggak bagus, gemuk juga nggak bagus. Jadi ideal lah. Ideal aja dan percaya diri aja sih Kak. Bener, karena sebenarnya yang bikin seseorang tuh kelihatan cantik tuh percaya diri nggak sih? Betul. Jadi kalau cantik tapi kayak diem pemalu juga nggak Betul. terpancar Iya, gitu ya kan? Kalau kita yakin sama Iya. diri kita sendiri, kita percaya diri, ya orang juga akan melihat kepercayaan diri itu dari diri kita sih. Oke deh, tadi kita ngomongin yang ngehujat kamu, tapi kalau yang kasih kamu positive support, itu banyak nggak? Banyak banget Kak, alhamdulillah, masya Allah, itu banyak banget. Kayak gimana aja tuh mereka komentarnya? Kadang suka bantu balesin komen sih Kak. Kenapa sih kalian suka komentar kakak ini kayak gini-gini, kok kalian mematahkan semangat kakak ini, padahal dia udah pede loh. Iya, Dia iya, udah iya. menunjukkan, mengekspresikan diri dia. Toh satu kata sih, toh dia tuh nggak ngerugiin kalian gitu, Benar. nggak minta uang kalian, nggak menghabiskan apapun yang kalian punya gitu. Iya. Cuma kalau kalian nggak suka, skip aja. Skip aja, betul. Nggak usah hate comment. Kadang itu komentar-komentar di sosial media aku kayak gitu, wah banyak. Aku nggak turun tangan buat komen, tapi bukan followers ya Kak, tapi Iya. teman-teman aku gitu. Iya, Aku iya. kadang bilang beb gitu. Semuanya tuh kayak bantu buat nyelesain komen-komen yang kadang tuh di comment section tuh jadi berantem Kak. Iya. Jadi berantem gitu kan. Seru ya? Seru. Jadi kok jadi makin berantem nih Iya. gitu. Kamu pernah nggak dapet bombastic side eye gitu lagi di tempat umum? Oh, secara langsung ya, Ya. live. Seringnya kemarin aku makeup Gyaru Makeup itu Hah? ada makeup Jepang. Oke. Emang makeup itu Gyaru Makeup adalah makeup untuk mematahkan standar kecantikan Jepang. Jadi emang tan skin, matanya besar, outfitnya gonjreng banget. Itu aku di Mall Kelapa Gading. Aku emang bikin konten di sana juga gitu. Itu kayak cosplay gitu kah? Nggak? Sebenarnya cosplay benar, cosplay tapi bukan event cosplay. Oke. Jadi aku cuma makan sama temen aku, foto booth gitu, tapi aku emang mau bikin konten reaksi orang. Ternyata memang bombastic excited kayak langsung kayak gitu semua. Iya. Kak. Aku bikin konten semua reaksi orang lihat dan memang masih belum bisa diterima sih. Mungkin kaget gitu kan. Cuma kalau yang kayak ngasih tahu hate comment secara langsung enggak. Cuma Enggak ya? yang positif komen yang secara langsung, kemarin aku di KRL, aku lagi bikin konten, hai Kak, aku kenal kakak di sosial media gitu, aku mau bilang tetap semangat ya Kak, bla bla bla, secara langsung kayak wah ternyata masih banyak yang dukung aku gitu kan. Iya. Ya udah nggak apa-apa gitu. Oh gitu. Anyway, kamu tapi suka event-event cosplay gitu? Kebetulan aku suka anime belum lama Kak. Oh gitu. Cuma aku nontonnya udah dari kecil, Ya. dari SMP SMA, cuma tidak berani untuk menunjukkan kalau aku suka sama sesuatu nih. Kenapa? Takut dihujat. Ya itu kenapa sih? Kenapa Kak? Tadi kan kita bisa ngomong K-pop pada fanatik ya. Kenapa anime juga pada fanatik gitu? Betul, itu Mana yang lebih fanatik menurut kamu? K-pop or anime? dua-duanya. Dua-duanya ya. Menurut aku itu fanatik dan
aku bisa menunjukkan aku suka sama idol K-pop, aku suka sama anime tentang perjepangan, dan aku suka India juga. Nah itu 3 yang fanatik aku sukain, aku suka banget semua, 3-tiganya kayak seimbang aja gitu. Dihujat. Kak, apa sih Kak baju India kayak gimana sih misalnya deh kita ngomong anime ya, misalnya kamu suka satu karakter, pernah nggak kamu bikin konten tentang si karakter itu? Iya, akhir-akhir ini setelah aku suka Gonjreng, aku lagi sering cosplay, tapi aku belum berani untuk terjun di event cosplay gitu. Masih siapin mental Kak. Oh gitu ya? Tapi aku pakai malah di kehidupan sehari-hari. Aku ke mall, aku pakai di rumah. Baju anime itu? Iya, makeup juga. Justru aku kalau ke event gitu, aduh insecure nih, kemampuan aku belum kayak mereka gitu. Tapi aku nunjukinnya di kehidupan sehari-hari. Aku ke mall, aku main sama teman aku mah biasa aja. Sebaju cosplay itu? Iya betul. Tadinya cuma di rumah, aku cuma ngonten di rumah doang di kamar. Cuma akhirnya aku memutuskan, percaya diri aku harus dikembangkan nih, mental aku harus diasah nih. Jadi aku keluar aja kemarin gitu. Wow. Pakai itu. Aku makan. Padahal lu jalan-jalan di mall makan pakai. Iya betul. Pakai si baju karakter anime itu. Betul. Emang lu nggak diliatin orang? Aku bikin konten. Oh iya aku sih itu konten. Bombastic Side Eye. Betul, aku jadiin kontennya. Mungkin itu jadi jalan rezeki aku. Cuma emang tujuan aku bukan buat cari cuannya gitu ya Kak, cari duitnya. Emang aku mau buktiin tuh orang tuh bisa bebas ngapain aja, asalkan nggak ngerugiin, nggak yang berbuat negatif gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, jalin aja. Lebih ke situ sih Kak. Tapi kamu kuat juga ya mentalnya ya. Betul. Aku even pakai baju pesta aja bisa di kondangan aja suruh ke mall males gitu, malu gitu ya kan. Kamu pakai baju anime. Betul. Luar aku biasa. Kondangan langsung bikin makeup di KRL Kak, di LRT. Oh gitu. Itu sama, aku pegang tangan satu, nih HP, terus aku pegangan kereta, nih HP, terus aku makeup tangan satu lagi. Nah gitu. Jadi satu tangan untuk ini pegang HP, ini pegangan gini, terus gini makeup tangan kanan. Iya. Dan itu emang wah gitu. Pasti liatin orang gak sih? Iya bener. Tapi aku suka nanti kan, Kak kok makeupnya, kan aku jerawatannya Kak. Pas aku bare face, Kak kok tadi pas nggak makeup beda sih Kak, kok skill makeupnya bagus Kak, gitu. Jadi aku suka bisa menunjukkan apa yang orang lain lakukan tuh bisa apapun itu gitu. Tapi kamu nggak sesendiri itu kan, maksudnya ada temen kayak apa ada. Kayak iyalah. Justru aku masukin ke konten aku sekarang gitu. Gak, karena kalau misalnya lu di KRL sendiri gitu kan huru hara banget cuy. Iya kan? Betul, agak repot Kak. Agak repot. Betul. Ya ampun, aku loh makeup di misalnya toilet mall aja udah ngoceh suka dibandingin gitu. Memang. Iya kan? Makeup harus duduk gitu. Makeup harus duduk, harus nyaman, nggak gerah, apa segala macam. Nggak gerah, nggak bisa kalau KRL itu. Lu pakai eyelinernya gimana di KRL? 2 yang paling aku senengin tuh, gila skill pakai eyeliner sama bulu mata palsu. Ini kan aku pakai bulu mata palsu. Iya. Set gitu sama pakai bulu mata. Ini bulu matanya yang segaris atau yang kecil-kecil? Kecil, satu-satu. Jadi aku harus tempel 1, 2, 3, 4 gitu. Oke. Dan itu lu lakuin di KRL? Berdiri sambil jalan gitu kan. Gitu. Tapi kan aku jadi makin dikenal banyak orang. Iya, gitu kan. Karena your skill. Betul. Pasang bulu mata di KRL. Aduh, tapi seru sih ya. Tapi dari sekian macam kontenmu yang beragam itu, apa yang paling kamu suka? Akhir-akhir ini aku suka beli perintilan lucu gitu kan, cincin, gelang, ataupun outfitnya, makeup, skincare yang lucu-lucu yang baru-baru gitu. Cuma memang aku nggak yang FOMO. Misalkan ini keluar baru, ini nggak. Aku suka, aku beli, aku coba gitu. Tapi nggak mau terlalu jadi sampah doang gitu kan. Jadi aku suka kontenin. Kadang di komen, Kak, perasaan dulu makeup sama jerawat di Kak kontennya, sekarang ini kok aku jadi makin suka ya Kak, lucu-lucu Kak perintilannya Kak. Jadi aku suka juga orang bisa ada positif komen gitu. Outfit Gonjreng juga kadang kayak ini, aku mau kesini nih, mau ketemu Kakak, itu aku seminggu aku pikirin aku mau pakai apa nih gitu kan. Aku nanti pakai ini gimana ya, terus nanti aku pakai baru aku cari di Pinterest gitu. Aku ada kayak ini kan ada kuning, aku pengen ngadopsi dari Minion kuning. Yaudah aku campur aja, mix and match. Minion tuh kuning tuh masuknya di warna apa ya, tapi nggak terbatas aku tan skin aku mau pakai warna apa aja ya, aku pede aja gitu. Enggak, ini lu warnanya merah, kuning, hijau, pink. Ada semua, buset. Betul. Iya sih, cuman nggak apa kan, tadi kamu bilang emang kamu suka. Kalau aku outfitnya udah black,
krem, coklat. Aduh, Dulu aku kayak so gitu boring. juga Kak, dulu. Iya sih. Tapi boring, bener. Bosan banget. Karena kalau aku pribadi aku tuh sebenarnya orangnya super simple. Maksudnya aku kayak bisa aja pergi cuman pakai kaos kayak loose t-shirt Iya. gitu, terus habis itu pakai apa lagi ya? Celana yang gombrong, ngerti gak sih, kayak pokoknya aku harus Nyaman. nyaman Iya. banget gitu. Karena kalau misalnya pakaian bikin aku gak nyaman pasti aku bad Males, day iya, banget, kayak mood nggak banget. mood, Betul. iya kan. Tapi kalau kamu enggak ya? Enggak, aku justru hitam. Paling aku hindarin tuh hitam, abu-abu sama putih. Oke. Bosan banget. Terlalu basic ya? Iya, dan cuma pakai satu warna aku nggak terlalu suka Iya sih. gitu. Misalkan satu warna tapi aksesorisnya banyak, aku masih oke gitu. Oke, anyway, terus tapi apa nih tantangan yang mau kamu lakuin kira-kira ke depannya? Sebenarnya kalau untuk tantangan tuh lebih explore diri aku aja ya Iya. Kak. Dan aku nggak ada yang planning aku harus gimana gitu kan. Cuma aku tetap apa yang aku suka aku Iya. jalanin, aku post juga. Post tuh untuk menunjukkan ke orang lain. Kalian tuh kalau misalkan dulu takut untuk melakukan sesuatu, aku lakukan duluan gitu. Iya. Ngelihat aku, oh kakaknya ini berani ya. Kakak ini walaupun maghrib dibilangnya gitu Kak, tapi kok dia berani pakai warna ini ya Kak, atau coba-coba ini, coba-coba itu, datang ke acara ataupun pakai yang warna-warni itu tetap pede, ya udah aku lakuin aja. Nggak ada yang aku harus gimana gitu. Tapi kamu pernah nggak sampai ada di titik kayak depresi or nangis atau apa gitu gara-gara dihujat? Kalau karena dihujat enggak. Oke. Tapi kalau karena jerawatan Kak. Oh, karena jerawatan. Nah, gimana? Capek gitu Kak. Karena kan insecure jerawat itu parah banget ya Kak. Iya. Orang juga banyak yang ngalamin gitu kan. Baru-baru ini aku juga sering aku tiap malam tuh nangis jerawatan. Jadi tuh walaupun aku Kan ini nggak jerawatan. wah, tapi apa ya? Aku tuh nangisnya tuh aku udah berusaha buat sembuh gitu. Tapi ada aja orang tuh yang bikin apa sih kayak gini-gini masih tetap aja jerawatnya makin parah gini gitu. Jadi aku tuh udah usaha tapi kok tetap di komennya kayak gini gitu. Iya. Dan memang jerawat aku udah alhamdulillah membaik, tapi kok kalian tetap masih berkomentar yang pedes gitu Kak. Itulah. Tapi setelah aku meluapkan kekesalan, kesedihan gitu, ya udah gitu. Ya udahlah jalanin aja lah. Toh aku juga yang ngerasain gitu. Iya sih. Tapi ini makanya aku heran kayak kok ada yang ngomongin jerawat, itu kan maksudnya udah paling 1 biji doang tuh. Iya kan? Iya benar sih. Ini karena kondisinya udah better. Pas lagi parah-parahnya tuh sampai bikin nangis ya. Nangis suka ya, tapi karena makeup di jalan juga sih. Iya Dan sih. aku tahu resikonya. Cuma ya udah itu kan jalan yang aku ambil gitu Benar. kan. Tapi komentarnya pedes-pedes gitu. Ya udahlah gitu. Aku ketawain aja kadang kalau ada komentar-komentar gitu. Kok bisa sih orang komen kayak gitu? Ya udah. Iya kan, heran kan. Ada yang pernah sampai kamu bales lewat DM gitu? Ada, tapi jadi bumerang jadi buat aku. Kenapa Kadang aku balas nih, apa sih kemarin tuh apa sih outfitnya bla 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 gitu, aku lupa deh. Terus aku balas iya yang paling sempurna deh, aku mah masih banyak belajar. Wah, komennya makin di komen section itu komennya makin banyak. Kalau enggak banyak influencer mau beauty atau apapun itu yang bantu komen tuh, yang emang suka sama konten aku, komen-komen. Terus aku balas juga, hai kak, aku juga terinspirasi dari outfit kakak loh, dari konten kakak. Di komen lagi, apa yang terinspirasi, orang dia tuh cantik, putih, tinggi, warnanya nggak warna-warni, kamu udah maghrib, gendut, terus abis itu outfitnya gonjrang-gonjrang gini, nggak bisa dong terinspirasi dari dia. Wah, makin parah kak. Padahal aku cuma komen satu tapi langsung berapa ribu itu komennya yang balas. Gile ya. Jadi aku takut jadi bumerang kan, jadi diem aja lah gitu. Asli. Iya, itu kadang itu ujiannya kita sebagai content creator sih. Betul. Kadang kita kayak pengen bales tapi kayak gue tahu nih pasti langsung Rame. bakalan Betul. lebih rame. Gitu, mendingan kalau nggak tutup aja komennya sekalian. Iya kak sih, kayak itu menurut gue best way gitu loh, kayak udah tutup aja lah gitu. Yang penting gue sehat mental. Betul. Iya kan? Betul. Iya loh, sebenarnya nggak masalah kok guys. Tutup section komen. Tapi kalau tutup komen nggak seru kak. Aku nggak bisa melihat Iya sih. pendapat orang lain. Kadang tuh aku Enggak, kalau mempelajari udah gitu. mulai ada yang rusuh. Serem-serem ya. Iya, karena aku pun pernah merasakan, aku sangat pernah merasakan di mana kayak mungkin ya namanya semua orang kan pasti pernah melakukan kesalahan. Konten kita nggak bisa diterima sama netizen Iya, gitu, yang betul. akhirnya kita dapat hujatan. Dan itu waktu itu aku udah salah satu cara yang aku lakuin, dan aku tutup komen. Udah tutup komen. Karena aku nggak mungkin balesin gitu kan, dan ngebalesin pun aku tahu ujungnya pasti kayak gitu, malah jadi
bumerang lah apa segala macam. Jadi kayak oke, tutup komen, tutup sosial media, maksudnya kayak nggak buka-buka dulu, udah. Detox dulu deh. Detox gitu. dulu, jalani hidup seperti biasa, ya kan? Itu cara kita harus tetap waras kan. Iya dong, kalau nggak gitu bisa nggak waras kita. Kalau kita bacain satu-satu, aduh, udah gitu bener kamu, kayak kadang kan pedes-pedes gitu kan. Pedes, Dan kadang ya nggak munafik, kita pasti juga baper dong. betul. Kan? Terus yang ngeliat tuh kadang nggak cuma kita, Betul. orang-orang sekitar kita, or maybe orang tua kamu dan lain sebagainya, kan mereka ikut baper. Jadi kayak, udahlah tutup aja lah komennya. Tapi alhamdulillah Ya. ada komen yang bahas ibu aku, kan ibu aku support aku banget ya Kak. Cuma kemarin tuh pas aku post abis dari Thailand, kan ibu aku kan pakai kursi roda. Ya. Nah itu aku kasih tahu komennya ke ibu aku gitu, Bu, masa dia bilang pantesan ibunya pakai kursi roda, gendut, anaknya satu keluarga, itu aku kasih tahu ibu aku ketawa. Jadi Oh, gitu. aku sama ibu aku tuh punya mental yang sama. Jadi Iya. ih kurang kerjaan banget ya. Nah jadi kita emang nggak yang tipe nangis atau sedih gini, nggak, kita ketawa aja. Terus dia bisa komen gitu loh, merhatiin banget komen kamu, konten-konten kamu. Berarti dia ngikutin kemarin kita jalan-jalan bla bla, gitu aja. Nggak yang jadi sedih atau gimana. Cuman emang sih karakter anak itu kan ngikut karakter ibunya. Kalau ibunya nggak baperan ya anaknya Ya juga udah. nggak baperan. Saya kalau kan ada yang maksudnya kalau ibunya gampang emosian, gampang tersulut, ya anaknya juga bakalan kayak gitu. Iya betul. Iya kan? Kuatin mental aja Kak. Kuatin mental. Tapi anyway ibu sakit apa? Abis kecelakaan 2019 kecelakaan, terus kaki kanan patah, tangan kanan patah, kaki kiri patah. Jadi kalau udah jalan jauh dan emang agak sedikit gemuk. Jadi kalau misalkan kemarin tuh kita jalan-jalan gitu kan jauh, jadi aku bawa kursi roda. Nah itu suka dikomen lah gitu. Tapi kalau maksudnya kalau daily dia nggak pakai kursi roda? Enggak, karena nggak kan jalan jauh. Kalau jadi kalau cuma di rumah-rumah aja gitu. Dikomen lah. Kecelakaan apa, motor? Bisa naik motor. Enggak, maksudnya kecelakaan apa? Kecelakaan motor sama kontainer di Priok. Ibu sama aku sama-sama suka bisa naik motor dan suka Sama kamu? kemana-mana. Aku sama ibu sama-sama suka naik motor. Cuma pas itu ibu sendiri di Priok sama kontainer lah ada. Abis itu langsung Adu banteng? Ya gitulah. Ya Allah. Jadi kemarin hati-hati ya. pas pergi di komen adalah, ya udahlah. Tapi kadang ada aku cowok kan beda 3 tahun itu yang suka emosi. Aku sama Ya, itu. ibu aku enggak, ada aku dia balas-balesin. Dibalas-balesin semua. Gak usah lah, kurang kerjaan banget. Tapi selama aku enjoy terus nggak merugikan orang lain mah nggak apa-apa. Ya itulah siblings lah. Gitu. Walaupun berantem tetap aja ya kalau saudaranya dihujat nggak terima Pasang gitu garda ya. depan. Pasang Ya, badan. betul. Anyway, Dinvia, thank you so much buat hari ini atas Thank you, ceritanya, Kak. seru banget. Iya. Dan semoga kamu ke depannya makin menjawab tantangan-tantangan yang menarik ya. Aku tunggu konten-kontennya. Tadi lu bilang mau makeup sambil bungee jumping. Waduh. Gimana ceritanya? Kayak belum ada tuh di dunia. Paling baru pakai foundationnya dong udah. Bisa. Iya gak sih? Bisa pegang kameranya aja udah bagus tuh. Pegang GoPro-nya. Untung gak copot ya kan. Aduh itu deg-degan itu Kak. Enggak sih. Aku sih kalau sampai bungee jumping nggak pernah. Kan beberapa kali diajak juga kan sama temen. Ayo bungee jumping, nggak ya. Gue bukan nyawa kucing. Yang ada banyak. Nggak ada banyak. Iya. Nggak bisa nge-cheat nyawa kayak di game ya, tolong banget ini. Jadi kayak ya udah nggak berani lah. Mungkin kalau kamu berani ya kan. Semoga tuh roller coaster. Kepikiran ya kalau sambil roller coaster? Iya, masih mending lah kalau masih roller oke sih coaster. Kak, karena Iya. kan duduk gitu. Duduk kan. terus ada seat beltnya, Iya. jadi kayak kita safety lah. terus gitu. kita jadi masih aman bergerak Iya gitu. betul. Tapi kalau bungee jumping, aduh, Kalau bungee jumping kan enggak kaki doang ini. agak mikir lagi nih nyawa. Makanya. Aduh, gak apa-apa tapi seru lah. Mudah-mudahan nanti kamu makin berkarya, Amin. ya kan. Pokoknya semakin sukses lah, Amin Kak. ya kan. Dan semakin tahan menghadapi hujatan netizen. Semoga Karena makin itu nggak- kuat mental saya. Iya, karena tuh nggak bakal ada habisnya. Selama lu masih terjun di dunia sosial media, bakalan tetap ada tuh. Betul. Yang begitu-begitu. Gak bakal habis itu Kak. Ada nggak pesan-pesan nih buat netizen? Oke. Untuk teman-teman di luar sana yang masih kurang percaya diri, kalian bisa explore, bisa ekspresikan diri kalian apapun itu, asalkan nggak merugikan kalian dan kalian enjoy dengan hal itu. Nggak terbatas dengan warna kulit, bentuk fisik tubuh dan lain-lain.
pokoknya lakukan apapun yang kamu mau karena hidup cuma sekali gitu. Benar, hidup tuh cuman sekali. Iya, lakukan apa aja. Akuin apa aja, sayang banget gak sih hidup cuman sekali tuh ngurung diri gitu. Betul, terkotak-kotakan sama standar kecantikan gitu. Betul. Oke deh, sekali lagi thank you so much Thank you, Kak. Dinvia, dan thank you juga nih buat teman-teman yang udah nonton Bukan Bincang Biasa episode kali ini. Jangan lupa untuk selalu tonton terus Bukan Bincang Biasa. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, and see you, bye bye.